Jumpa lagi di podcast Area Rumpi, tentu bersama saya Arya Setawa yang akan menemani sobat untuk ngobrol ataupun ngerumpi dengan berbagai topik yang menarik, asik, dan menghibur ataupun juga menginspirasi. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk sobat podcast yang sudah memberikan atensinya untuk podcast Area Rumpi dari episode pertama hingga sekarang ya. Dan pastinya sobat juga punya pilihan-pilihan topik yang menarik buat didengerin dari serial podcast kesayangannya. Nah, jadi pertanyaan adalah kapan sih waktu yang asik buat dengerin podcast? Nah, pastinya sobat punya pilihan ya. Nah, beberapa hari yang lalu saya sempat menanyakan hal ini ke sahabat-sahabat medsos saya, baik di Instagram ataupun juga di Facebook. Nanti juga sobat podcast kalau ingin terlibat bisa juga ya memberikan jawaban atau terkait dengan topik-topik obrolan saya di episode-episode selanjutnya. Tapi sebelum saya ngebahas tentang waktu yang asik dari jawaban teman-teman saya di medsos, waktu yang asik buat dengerin podcast, saya ingin cerita dulu nih tentang sejarah podcast sendiri yang mungkin sobat podcast selama ini belum tahu atau masih samar-samar begitu ya. Nah, saya kutip dari tirto.id nih. Ternyata sejarah podcast sendiri itu diawali dengan kelahiran yang namanya produk iPod bikinan Apple yang diperkenalkan oleh Steve Jobs pada tahun pada tahun 2001. Nah, podcast bisa dibilang sebagai itu sebuah singkatan ya dari iPod Broadcasting. Jadi alias siaran menggunakan iPod. Kemudian podcast sendiri jadi boleh dibilang ini sebuah siaran suara begitu ya, yang sifatnya on demand. Jadi permintaan begitu, layaknya sebuah video yang di YouTube. Kalau di YouTube kan berupa video, kalau ini siarannya berupa suara aja gitu ya. Nah, seri podcast favorit yang menarik gitu ya, biasanya kalau ini di negara pemansam gitu bisa langsung di-download sehingga bisa didengarkan berulang-ulang kali. Nah, ini menjadi kelebihan podcast nih sobat, karena bisa kalau kita biasanya dengerin radio gitu ya, biasanya kita harus menunggu atau misalkan siarannya terlewatkan begitu ya udah lewat aja gitu. Tapi kalau siaran podcast, misalkan ada yang suka nih materi-materinya atau obrolan-obrolannya begitu, sobat bisa download. Nah, itu kelebihannya podcast. Kemudian bisa didengerin berulang-ulang karena udah di-download kan. Jadi itu kelebihannya ketimbang radio konvensional. Nah, dari asal muasalnya sendiri sesuai dengan namanya nih podcast ya, biasanya tentu awal muasalnya dinikmati dari aplikasi yang namanya Apple Podcast begitu, karena bawaannya dari Apple. Nah, kemudian berkembang terus sampai beberapa aplikasi juga menyediakan program atau produk untuk podcast sendiri seperti Spotify, kemudian ada Pocket Cast, Overcast, ada Google Podcast, Google sendiri ya juga mengeluarkan. Jadi udah banyak nih karena peminat podcast makin hari makin bertambah ya, termasuk juga di Indonesia. Nah, topik podcast sendiri itu sangat beragam jenisnya, mulai dari politik, kemudian olahraga, kisah inspirasi, komedi hingga serial cerita fiksi nih ya yang hadir secara berkelanjutan atau berseri seperti itu. Jadi, pastinya biasanya ada nih jadi pilihan sobat podcast buat didengerin begitu ya. Jadi macam-macam nih. Nah, beberapa contoh serial podcast yang sukses ini itu di Amerika sana atau di negara Pamansam sana, yaitu salah satunya adalah tentang drama fiksi kriminal yang diproduseri oleh Sarah Koenig. Ada juga nih 99% Invisible yang dimana podcastnya berbincang tentang perihal kampanye Kickstarter atau kampanye pengumpulan dana bagi suatu proyek. Nah, itu salah satu serial podcast yang sukses di Amerika sana. Nah, di Indonesia sendiri bagaimana? Nah, di Indonesia sendiri sepertinya kalau kita lihat sekarang podcast makin banyak peminatnya, mulai dari anak muda hingga orang dewasa. Nah, setidaknya itu yang saya lihat karakter dari pendengar podcast Area Rumpi sendiri dari usia-usianya ya. Itu kan ada statistiknya kalau di YouTube saya bisa lihat. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Kemudian juga Area Rumpi sendiri juga ada di, seperti yang sobat tahu, juga ada di Spotify dan beberapa media-media yang lain, Anchor FM gitu ya. Jadi kalau mau dengerin audionya aja, yang maunya dengerin di Spotify juga bisa, di Google Podcast juga bisa, nggak harus di YouTube begitu ya. Tapi makasih juga buat sobat podcast yang sudah memilih mungkin media YouTube untuk mendengarkan podcast Area Rumpi. Nah, saya langsung lanjut nih, pengen tahu sobat medsos saya yang sudah mulai jatuh cinta dengan podcast, kira-kira waktu yang asik buat dengerin podcast itu kapan sih? Nah, saya langsung aja mulai dari Instagram nih, saya pengen lihat dulu. Yang pertama nih ada dari Dian Dwiastra. Wah, ini kawan saya nih ya, yang udah ngizinin saya buat
ngobrak-ngabrik, bukan ngobrak-ngabrik sih, ngevlog gitu ya di museum. Nah, dia bilang nih, katanya waktu buat asik dengerin podcast yaitu pada saat mau tidur bro. Ya, mau tidur ya. Kurang lebih sama sih kayak saya ya. Kalau saya juga suka sih kalau menjelang tidur, tentunya saya pilih dulu topik podcast yang mana gitu ya. Karena saya sendiri punya juga serial podcast selain Area Rumpi sendiri. Kadang-kadang saya dengerin podcast dari orang lain juga ada, seperti misalkan teknologi, laptop begitu ya. Kemudian ada juga serial fotografi gitu ya. Saya juga suka itu. Kebetulan memang suka gitu di hobi sana. Kemudian ada Mega Yanti ini ya di Instagram, katanya kalau lagi asik buat dengerin podcast pada waktu lagi masak. Waduh, lagi masak dengerin podcast mungkin tentang kuliner begitu ya. Atau mungkin tentang yang lain, mungkin yang jelas bisa menghibur. Yang jelas jangan sampai masakannya gosong nih. Kemudian ada Mang Arta, Mekere Pulas beli. Wah, maksudnya ini menjelang tidur gitu ya. Wah, sama juga nih ya, menjelang tidur buat dengerin podcast. Kemudian ada Pasek, ya jawabannya saat ngempu, maksudnya lagi ngemong gitu ya, ngomong anak. Asik juga ya ngomong anak sambil dengerin podcast. Tentunya nggak boring mungkin gitu ya, sambil dengerin podcast. Wah, ini asik banget nih. Kemudian ada dari Diva Iswarm gitu ya di Instagramnya, katanya pas belajar kak. Wah, pas belajar dengerin podcast. Wah, ini kayak mengulang masa sekolah saya dulu nih. Jadi kalau dulu belum ada podcast ya, denger radio gitu, memang paling asik belajar denger radio, bisa bikin tambah konsen nih. Biasanya seperti itu ya. Mungkin kurang lebih juga sama nih ya. Dari Diva, dengerin podcast yang asik pada saat belajar gitu. Kemudian dari beralih ke Facebook nih. Di Facebook saya sendiri, katanya yang asik buat dengerin podcast itu pada saat pas ada kuota. Pas HP ada kuota katanya. Ini dari Made Arkana Ari Sulaksana. Ya iyalah, kalau dengerin podcastnya streaming, ya kalau nggak ada kuota ya gimana mau dengerin gitu ya. Pasti butuh kuota. Wah, ini jawaban masuk akal banget sih. Kemudian ada Made Sudira. Ini om saya nih. Ada om saya bilangnya lagi santai makan pete. Jadi kalau katanya waktu asik buat dengerin podcast itu pada saat lagi santai plus ada temannya nih makan pete. Ya, tapi jangan banyak-banyak ya om ya. Makan petenya nanti malah asam urat lagi. Udah dengerin podcast malah ada plus-plusnya itu ya, asam urat begitu ya. Kemudian ada ide bagus Ferry Wedastika nih ya, katanya dengerin podcastnya yang asik itu lagi pada saat main layangan. Waduh, main layangan dengerin podcast, yang ujung-ujungnya layangnya nyangkut nih. Nggak tahu nih, tapi ini kayak anti mainstream juga ya. Main layangannya di mana nih? Coba saya lihat dulu. Oh, main layangannya di sawah nih ya, sambil dengerin podcast. Ya mudah-mudahan layangannya naik dengan benar ya. Ntar kalau layangannya malah nyungsep gitu ya, HP-nya dibuang, ngejar layangannya. Jangan sampai lah ya. Nah, ngomong-ngomong soal layangan sendiri gitu ya, ternyata di Bali memang saat ini memang lagi musim layangan, boleh dibilang seperti itu. Apalagi di tengah wabah sekarang, banyak banget orang-orang mengisi waktunya itu dengan bermain layangan. Nah, sampai asiknya juga, ini salah satu media, itu saya kutip di baliexpress.jawapost.com, mengatakan salah satu guide yang asal Sayan di Kecamatan Ubud itu karena dirumahkan gitu ya, ini guide rafting, karena dirumahkan karena wabah begitu, memilih waktu senggangnya dengan membuat layangan. Bahkan pemuda usia 21 tahun ini memilih untuk mengerjakan layangan, bahkan tidak hanya untuk pribadinya tapi juga untuk dijual seperti itu. Wow, menarik ya. Dijualnya dari harga Rp35.000 hingga Rp250.000. Wah, ini menarik banget nih. Dari hobi main layangan karena dirumahkan, juga dikreasikan untuk dijual gitu ya. Terutama dijualnya ini di sekitaran desa setempatnya, di tempat tinggalnya. Wah, ini menarik ya. Dari hobi yang produktif bisa memberikan sesuatu yang positif buat pikiran juga termasuk isi kantong nih. Oke, balik lagi buat waktu dengerin podcast nih sendiri. Ada lagi satu nih dari Ernita Putri Utami. Katanya
Pas lagi mau tidur Kak Arya. Wah, pas lagi mau tidur. Jadi kebanyakan nih jawabannya kayaknya dengerin podcast paling asik pada saat menjelang tidur ya. Ini kurang lebih sama dengan saya. Nah, saya ingin tahu kenapa alasannya menjelang tidur asik buat dengerin podcast. Nah, saya mau hubungi dulu orangnya ya. Halo Ernita, apa kabar? Baik, Kak. Baik ya, oke, syukurlah. Puji Tuhan. Oke, ini posisi di mana nih sekarang? Masih di rumah. Oh, di rumah, maksudnya di mana gitu? Di Semarang atau di mana? Di Semarang. Semarang ya. Nah, katanya Ernita nih kan suka dengerin podcast menjelang tidur. Kenapa tuh? Oh iya bener Kak. Jadi kalau dengerin podcast itu emang lebih seringnya pas malam hari sih. Soalnya kalau pagi pasti udah kerjaan, siang masih kerja ya kan. Jadi waktu luangnya itu cuma malam. Jadi kalau malam udah mau tidur itu kan butuh sesuatu yang rileks gitu ya. Jadi dengerinnya podcast. Kalau lihat YouTube ada iklan ya kan, jadi males gitu kan dengerinnya, potong-potong dan lain sebagainya. Kalau podcast kan enak gitu, ringan. Berarti media yang digunakan buat dengerin podcast bukan YouTube ya? Kan ada juga tuh sekarang. Iya, benar. Jadi kan kadang ada podcast yang dari YouTube. Nah kalau aku lebih seringnya lewat Spotify. Iya. Gitu. Jadi enak aja sih Kak. Apalagi kalau yang premium kan bebas iklan gitu. Asik. Ya. Jadi nyaman dengerinnya. Oh memang nunggunya memang pas lagi santai ya Renita ya? Iya, harus pas santai karena kalau disambi chat WA atau pas lagi apa pasti kayak aduh nggak asik lah dengerinnya kepotong-potong ya. Tapi biasanya kalau menjelang tidur nih, kalau pengalaman saya pribadi malah ketiduran. Kejadian nggak juga? Sering kejadian kayak gitu. Jadi emang kadang dengerinnya 30 menit awal, habis itu kadang ketiduran ya kan, kadang udah di skip. Nah kadang kayak gitu sih Kak, kalau kelamaan podcastnya kan kadang ada yang sampai lama nih durasinya gitu. Jadi aduh keburu ketiduran, tapi ya enak juga sih. Enak juga. Gitu. Kayak lapi gitu kan, mengantar tidur. Kayaknya ini juga banyak kan beberapa kawan saya di medsos juga bilang dengerin podcast yang asik tuh menjelang tidur. Emang kayaknya memang masyarakat Indonesia ini masih senang yang model yang didongengin gitu kali ya? Iya, benar. Podcastnya apalagi kalau yang kayak bercerita Kak, jadi bukan kayak interview ya, jadi bisa kayak tanya jawab gitu, tapi lebih kayak lebih ke radio sih Kak, cerita-cerita malam radio gitu. Iya, paham. Seru banget itu. Jadi yang topik-topik seperti itu ya yang sukanya ya, biasanya dengerin malam-malam. Iya benar. Kayak storytelling, Iya. yang kayak tanya jawab. Betul. Tapi agak aneh juga kalau begitu buat sayanya. Iya. Kalau saya malah yang tanya jawab tuh bikin ngantuk dan tidur. Betul. Soalnya kalau tanya jawab itu kesannya lebih kayak aduh boring gitu kan. Kalau cerita itu ada lagu-lagu backsoundnya yang lebih relax gitu kan. Terus ceritanya kita bisa menghayal gitu kan kayak gimana. Iya. Oke ya, jadi itu alasannya kenapa menyukai dengerin podcast menjelang tidur begitu ya? Betul ya Kak, betul. Iya, oke makasih banyak nih Ernita udah gabung di podcast Share Rumpi ya. Siap Kak. Ya, Sukses selalu buat podcastnya ya Kak. Iya, sama-sama Ernita. Sehat juga ya buat di sana. Walaupun aktivitasnya terbatas nggak nih? Sangat terbatas ya kan di rumah, ngapa-ngapain lewat internet, ya gitu doang. Iya, kalau pekerjaan sendiri? Kalau pekerjaan ini kan masih belum ya Kak ya, setelah selesai kontrak kemarin, kontrak kerja berakhir, belum ada lagi, apalagi banyak PHK gitu kan, jadi masih nunggu inilah panggilan lagi gitu. Oh begitu ya kondisinya saat ini. Oke. Yang penting tetap semangat ya Ernita ya. Siap Kak. Siap. Juga di sana. Oke, makasih banyak Ernita udah gabung. Sama-sama Kak. Nah itu dia Sobat Podcast, tadi obrolan singkat saya dengan Ernita,
Putri Utami ya yang ada di Semarang. Kenapa alasannya dengerin podcast pada saat menjelang tidur? Katanya asik banget, kayak didongengin begitu ya. Termasuk saya juga sih, saya juga suka. Cuman bedanya Ernita ini senang yang storytelling ya. Kalau saya macam-macam sih. Biasanya juga yang diskusi. Kadang podcast sendiri juga bisa bikin tidur sih. Waduh. Ya oke lah, kurang lebih seperti itu. Yang jelas bagi sobat yang sudah mulai suka dengan podcast, tentunya semoga bisa memberikan, harapannya adalah bisa memberikan sesuatu yang positif, semangat untuk belajar misalkan tadi ya, kayak Diva dengerin podcast pada saat belajar, ataupun juga memberikan ketenangan gitu ya, kenyamanan buat aktivitas sehari-harinya. Oke, terima kasih buat sobat podcast yang sudah memberikan atensinya untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya tentunya di podcast RR Rumpi. Jangan lupa subscribe yang dibuat yang senang dengerin lewat YouTube, ataupun juga mengikuti lewat klik ikut gitu ya di Spotify maupun juga di Google Podcast dan media-media podcast lainnya untuk dengerin podcast RR Rumpi.